ini pernyataan saya. Yang namanya kaya itu tidak mengenal sara, tidak mengenal suku, agama, ras, dan anatomi. Anatomi Anda besar, tinggi, pendek, gemuk, kaya ya kaya aja. Kaya itu mengenal strategi. Sebentar Pak, kaya itu kan hoki, betul. Kalau kita lahir dari anaknya orang kaya itu hoki, sudah jebret langsung kaya. Nah sekarang saya tanya dulu, saya mohon kejujurannya ya. Siapa yang orang tuanya kaya, katakan saya. Yang tidak, katakan tidak. Yang bingung, katakan bingung. Yuk. Banyak yang tidak. Ada yang bingung. Bapak ibu saya kaya atau enggak ya? Miskin sekali. Aduh ya. Ya begini. Jadi teman-teman semua. Ternyata orang kaya punya strategi. Kalau Anda melakukan strategi yang plus minus sama. Lupa, enggak toh. Kan kalau enggak ada peluang terus bagaimana? Woi, yang namanya peluang itu ada di mana-mana. Yang namanya hoki itu pertemuan antara peluang dengan kesempatan. Peluang dengan kesempatan. Bodoh. Bangun. Pertemuan antara peluang dengan persiapan. Nah, kalau kita ada peluang tapi kita enggak siap-siap, bisa enggak? Enggak bisa. Coba perhatikan tentang saham. Ini tidak ada peluang. Ternyata saham-saham ini banyak sekali yang peluang. Tapi kita tidak punya ilmunya. Cuma ikut-ikutan yang namanya saham berbisik. Kelihatannya saham ini bagus loh. Bahkan kalau kita ngomong semakin bisikannya semakin halus. Wah, contoh ada orang lagi mau ke kantor, lagi masuk lift gitu ya. Begitu masuk di lift. Terus kemudian begitu naik ke atas ada dua orang bisik-bisik, saham ini bakal naik loh, ini kelihatan naik. Harusnya Anda ke lantai 12, lantai ke-5 langsung Anda tekan, biar cepat keluar. Begitu keluar, set, langsung telepon agennya, atau kalau enggak online Anda sudah bisa beli. Wah kalau tempat zaman dulu masih telepon agennya, ini tolong belikan saham yang ini, lotnya sekian lot loh. Loh kok kamu tahu? Iya saya tahu. Itu saham bisikan semakin halus. Anda tidak punya ilmunya, tidak punya strateginya. Ada yang tanya, Pak Tong gimana ya? Saya tak investasi Bitcoin, Forex, reksadana, properti, deposito, apalagi emas, perak. Siapa yang mau belajar ilmu-ilmunya ini? Kalau Anda punya strateginya, kemungkinan selamatnya lebih besar. Siapa yang mau katakan saya. Nah kita akan bahas. Tapi lebih dari itu, percuma Bapak Ibu diajarin apapun, banyak orang tidak ingat. Why? Karena banyak orang khususnya siang-siang gini, mereka ngelonjor. Bapak Ibu tahu ngelonjor? Ngelamun jorok. Pembicaranya ngomong kemana, Bapak Ibu piknik kemana? Kok bisa ngelonjor? Karena tidak mau terlibat, khususnya online. Anda tidak fokus. Gini loh ya, saya akan share cara belajar. Kalau Anda belajar pakai cara ini, kemungkinan ingat lebih besar. Siapa yang mau belajar cara belajar, ketik cara belajar, ketik cara belajar. Lah kalau Anda terlibat di sini, Anda bilang cara belajar. Anda mulai terlibat, attention Anda sudah mulai di sini. Kalau Anda, Lola. Apalagi layarnya 3. Lu kok layarnya 3? Iya, ikut seminarnya pakai komputer, terus kemudian pakai WA-an, masian, belakang TV-nya nonton drakor, drama Korea. Modiar. Kapan ingetnya gitu loh ya. Oke, kalau Anda mau belajar, ada satu jurus yang namanya ACRA, ketik ACRA. ACRA. Ketik dong ACRA. Nah, kalau saya ngomong ACRA Anda bingung. Tapi kalau saya buatkan cantolan Anda akan ingat. Ditulis ya, ditulis. Supaya, gini. Kalau kita makan supaya segar, ditulis. Kalau bukan acar. Nah itu ACRA. Kalau makan supaya segar, pakai acar. Nah, segar tuh pakai acar, pakai ketimun, pakai gini, acar. Kalau ingatan supaya segar, pakai ACRA. Nah, belajar itu pakai ACRA. Kenapa Pak Tong dikasih undian iPhone, dikasih cincin berlian, dikasih buku-buku, disuruh respon supaya Anda A-nya dari ACRA, A-nya attention.
supaya Anda perhatian, supaya benar-benar dapat ilmunya. Kalau Anda tidak attention, tidak perhatian, ternyata menurut Dr. John Medina, pakar otak, attention kita itu 10 menit. Setelah 10 menit kita apa yang terjadi? Lolo, ditanya, hah? Kita ces. Nah, sebetulnya supaya attention Anda terlibat. Jadi attention, Anda tidak bisa belajar sambil masak, sambil ngomong anak. Ayo, ini ada yang sambil masak, sambil cuci-cuci. Ya lumayan lah daripada tidak belajar. Nah, tapi nggak ada Pak. Oke, very good. Tapi kalau kita apalagi pakai 3 layar, fokus 100% is beautiful. Supaya fokus, terlibat. Boleh nggak Anda foto? Boleh. Boleh nggak Anda video? Boleh. Kenapa biasa pakai komputer, handphonenya begini supaya moto. Tapi moto masih kalah dengan mencatat. Kalau Anda mencatat, Anda akan lebih ingat. Attention, terlibat dan mencatat. Selain terlibat dan mencatat, Anda fokus. Jangan ada distraksi, hindarkan distraksi. Kemudian yang kedua, C, namanya comprehension, pemahaman. Bagaimana kita bisa comprehend atau paham kalau kita belajar dari tidak tahu dengan tidak tahu. Jadi supaya comprehend, kita mengkaitkan dari yang tidak tahu dengan kita tahu. Dulu saya ulangan kimia, dapat 2. Bukan nilainya 2, soal 40 betul 2. Berapa coba? Kalau nilainya maksimum 10, saya dapatnya 0,5. Yang penting itu kita mengkait. Sampai hari ini saya unsur kimia masih hafal. Siapa yang mau belajar unsur kimia, cara ngapalinya gimana? Ayo. Comprehend. Jadi comprehension itu mengkaitkan antara yang kita tidak tahu, jadi tahu. Kayak saya misalnya, H, L, I, N, A, K, R, B, C, S, F, R. Unsur sebelah kiri. Hafal. Kok bisa? Karena dikasih satu yang namanya cantolan. Wah ini Pak Joko Purnomo. Kalau saya singkatan saya gini. Halina kentut, Ruben CS frustasi. Siapa yang kentut? Halina. Siapa yang frustasi? Ruben CS. Anda sudah langsung hafal. H-L-I-N-A, Halina, kentut, K, Ruben, RB, Ruben CS, RB, CS, ya CS, frustasi, FR, selesai. Halina kentut, Ruben frustasi, gampang nggak jadi ngapalinya? Lah ini, pemahaman timbul karena kita mengkaitkan antara yang tidak tahu, jadi tahu. Dengan yang kita tahu, tentang ada cantolan. Nih, kemudian R-nya, bukan recognition, darling, R-nya recall. Yo, R-nya apa? Total Recall, filmnya Arnold Suasana Seger. Betul ya? Bukan. Total Recall filmnya siapa? Recall, maksudnya apa recall? Recall itu mengulangi dengan menguji diri sendiri. Maksudnya mengulangi dengan menguji sendiri apa? Recall. Teknik recall salah satunya dengan mengajar. Jadi Anda menguji diri sendiri. Tutup buku, ceritakan. 1, 2, 3, 4, 5. Shield, Anda ceritakan. Ini apa ya mau? Ini apa? S-nya ya tadi, sleep. S yang terakhir seksi, selalu ingat. Ini apa? Handling stress. Nah, Anda menguji diri sendiri. Caranya menguji sendiri, the more you share, the more you remember. Oke, sekarang Bapak Ibu, ACRA. A-nya apa? Attention, fokus, attention. T-nya comprehension. Oh, masuk tak. Oh, setelah fokus dapat masuk. Oh, paham. Kok bisa paham? Karena dicantolkan dari yang tidak tahu dengan yang tahu. Dibuat singkatannya, dibuat rodo aneh, dibuat rodo unik. Jadi Anda akan ingat. Termasuk shield, masih ingat? Shield. Saya tambahin lagi nih, 1 jurus no ya. Ini yang saya dapat pada waktu saya kena COVID hampir mati gitu ya. Ketika saya kena COVID hampir mati, saya doa, Tuhan terima kasih atas segala hidup yang sudah Engkau berikan dan sedang Engkau berikan. Kalau saya diambil, saya rela, saya ikhlas. Tolong diambil dalam kondisi bahagia ya Tuhan. Bukan kesakitan, bukan gini, tapi ceria, bahagia, selesai. Tapi Tuhan, kalau dikasih kesempatan untuk hidup, ada beberapa hal yang saya mau tuju, yang saya mau capai. Hidup ini sangat penting, istilahnya. Hidup ini begitu luar biasanya harus kita syukuri, sungguh sayang kalau kita tidak punya goal. Kalau kita tidak punya goal, hidup kita akan hanya mengalir saja seperti air. Kalau air mengalir, kira-kira mengalir ke mana? Ke atas atau ke bawah? Ke bawah.
Air akan mengalir ke bawah. Hanya ikan mati yang ikut arus mengalir. Supaya kita tidak hanya ikut arus mengalir saja, kita harus punya goal, punya impian, punya goal. Siapa yang mau saya selesaikan tentang ACRA itu apa? A-nya attention, C-nya comprehension, dikasih cantolan-cantolan. Kemudian R-nya recall, caranya menguji diri sendiri dengan cara sharing kepada orang lain tanpa melihat bocoran, ditutup langsung Anda sharing. Kemudian A-nya apply. Nah, A-nya application-nya seperti apa? Apply. A-nya action atau apply. Yes. Apply. Mempraktekkan yang Anda belajar.